Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah hadir di tempat ini, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan mungkin dari rumah. Saya yakin dan percaya kita semua sudah siap dan mau sama-sama masuk hadirat Tuhan pagi ini. Kita siapkan hati kita, saudaraku. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini. Kita bersyukur 1 minggu lagi Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita lalui bersama dengan keluarga kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan, bahkan buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau berseru, menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita naikkan pujian yang lebih sungguh lagi, katakan: Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Dia pegang tangan kita, pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Yesus, Kau kemenangan. Mari berseru pada Yesus kita. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku.
saudaraku, kita berseru pada Tuhan. Penyelamatku, Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Yesus, padamu ku berserah, Kaulah penyelamat kami. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari puji Dia pagi hari ini, saudaraku. Naikkan sembah-Mu, oh haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, terpujilah, terpujilah nama-Mu, oh Yesus yang ajaib, Yesus yang hidup, Yesus kekuatanku, pertolonganku, kemenanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru memanggil nama-Mu, Engkau mendengar Tuhan setiap seruan kami. Pagi ini Tuhan, setiap umat-Mu sudah hadir dan berkumpul. Kami satukan hati memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami mau menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah kami yang kedua hari ini. Biarlah Roh Kudus berkarya dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seberapa banyak yang siap muji nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Tengok dulu saudara-saudari di kanan kirinya, kasih senyum yang manis. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, amin. Umat pilihan Allah. Mari saatnya waktunya kita mau berdiri bagi bangsa ini. Kita mau katakan kukan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari lebih lagi kita katakan sama-sama. Mari kita semua umat pilih
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. Tepuk tangan buat Raja kita. Kita mau terus bersorak bagi nama Tuhan, karena nama Dia yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kita. Amin saudaraku. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan pagi ini. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan lebih. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan kita Tuhan yang berjaya, amin. Dia yang memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah segala pujian kita, penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti Ibu Yanti akan memimpin kita dalam doa persembahan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa, berkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Layakan persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami siap memberi dengan hati yang sukacita Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberikan penuh sukacita. Kita naikkan pujian bersama. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah
Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita yang pertama pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Saat ini kami mau duduk diam, menangkap setiap pesan firman-Mu Tuhan yang akan meneguhkan lagi hati kami Tuhan, menguatkan lagi hati kami, dan terlebih lagi mengubahkan setiap hidup kami yang mau menerima dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kembali kita katakan, Engkau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Engkau yang membuka pintu, yang membuka pintu, tak ada yang Mari dengan bangkit berdiri kita sama-sama katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Kami akan terus melihat kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan, tetap percaya sekalipun iman tidak terrealisasi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 11 sampai seterusnya, kita melihat ada tokoh-tokoh Alkitab dan juga tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani 11 tersebut. Kalau kita membaca kitab Ibrani pasal 11, kita menemukan ternyata ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengimani sesuatu kepada Tuhan, tapi imannya tidak terrealisasi. Apa buktinya Bapak Ibu? Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya mati dengan cara yang mengenaskan.
Mereka mati jadi martirnya Tuhan. Padahal mereka mengimani ada sesuatu yang Tuhan bisa nyatakan atas hidupnya. Tetapi ternyata mereka mati jadi martirnya Tuhan. Mati syahid dalam mempertahankan iman. Ada yang digergaji Bapak Ibu. Bahkan ada yang ditarik oleh kuda. Sehingga mereka betul-betul mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Yang jadi pertanyaannya buat kita saat ini yaitu bagaimana sikap kita ketika iman kita tidak terrealisasi. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu orang Kristen ketika apa yang kita imani tidak jadi kenyataan buat hidup kita. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, ketika iman tidak terrealisasi, sikap yang dibutuhkan buat hidup kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Amin. Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Kita baca terlalu mesra. Ya. Apa karena cuaca Bapak Ibu ya? Mari kita baca lebih antusias lagi. 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Tuhan, ketika apa yang kita imani tidak menjadi kenyataan, bukan karena Tuhan tidak mampu, tidak sanggup tolong kita. Bapak Ibu mesti pahami hal ini. Ketika apa yang kita imani tidak menjadi kenyataan, bukan karena Tuhan tidak mampu atau tidak sanggup tolong kita. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Jangan ketika kita berkata, aduh Tuhan, apa yang sudah imani ternyata gak terrealisasi. Berarti Tuhan nih gak sanggup ya tolong saya. Hati-hati Bapak Ibu. Berarti apa? Kita tidak lagi mempercayai Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat hidup kita. Jadi kita diajar untuk tetap memiliki hati yang percaya. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sanggup untuk menolong hidup kita. Amin. Dan Dia mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita diajar memiliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu, pasti Tuhan menyediakan yang lebih baik buat kita. Itu yang mesti kita pahami. Bapak Ibu Tuhan, pernah saya ceritakan, di Amerika ada seorang ibu. Dia berdoa buat suaminya agar diselamatkan. Suami ini orang ateis, gak mau percaya Tuhan. Bahkan sudah ateis, suami ini suka main judi dan mabuk-mabukan. Rupanya mabuk dan judi teman dekat Bapak Ibu. Ini dilakukan. Lalu ibu itu berdoa, Tuhan tolong suami saya selamatkan. Bahkan suami saya boleh terlepas dari ikatan judi dan mabuk-mabukan. Tahu gak Bapak Ibu? Semakin didoakan, semakin jadi gak benar. Bukankah kadang-kala kita pun mengalami hal yang sama? Kita lagi doakan, aduh Tuhan tolong keluarga saya. Tuhan tolong family saya. Tuhan tolong anak saya. Saya udah doakan bahkan doa puasa. Semakin kita doakan, kita puasain. Malah tambah gak benar. Bukankah kita seringkali diperhadapkan dengan situasi seperti ini Bapak Ibu? Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti ini Bapak Ibu, kita percaya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan atau memberi yang lebih baik dari itu semua. Kita percayai Bapak Ibu. Dibutuhkan hati yang percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya si istri ini sudah berdoa, sudah berpuasa, dia rajin ibadah. Satu kali istri ini sakit. Dan akhirnya meninggal dunia. Kalau kita lihat imannya seolah-olah gak terrealisasi. Tapi memang saat itu imannya tidak terrealisasi Bapak Ibu. Karena dia tidak lihat suami itu diselamatkan atau terima Yesus dan bertobat dari hidupnya. Nah, kemudian ketika istrinya meninggal dikubur,
Nah, satu kali suami dalam keadaan tidak mabuk, dia bingung. Ternyata dia punya anjing, Bapak Ibu. Nah, waktu istrinya masih hidup, kalau ke gereja, istri suka pergi sama si Blacky. Atau sama si Scrappy. Keponakannya Scooby-Doo, Bapak. Yang nonton film karton tahu tuh, Bapak Ibu. Scooby-Doo gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi dia duduk, anjingnya juga ikut kebaktian. Rupanya anjing senang ke gereja. Kenapa? Full AC, full karpet, full musik, Bapak Ibu ya. Dia merem-merem begitu, Bapak. Enak. Nah, waktu dalam keadaan suaminya tidak mabuk, dia bingung kenapa anjing saya setiap hari Minggu antara jam sekian tidak ada di rumah. Dia penasaran. Satu kali dia pengen selidiki dan diselidiki. Ternyata dia kaget, Bapak Ibu. Hari Minggu antara jam sekian anjing itu pergi ke gereja. Dia masuk ke gereja dan dia persis duduk di mana majikan itu pernah hidup. Bapak Ibu, satu kali saya dapat kiriman video di Turki, Bapak Ibu. Ada anjing yang setiap hari dia pergi naik kereta, pulang pergi, naik kapal laut, naik. Setiap apa dilakukan, ternyata apa? Dia lakukan seperti apa yang tuannya pernah lakukan. Itu sempat viral, Bapak Ibu. Di Turki, ini kisah nyata, Bapak Ibu. Itu anjing, dia ada di kereta. Sampai orang-orang yang ada di kereta tahu nih jam segini anjing ada di kereta. Dia ikutin persis bagaimana tuannya waktu masih hidup, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika anjing itu masuk gereja, dia seperti disambar petir di si Bapak. Dia bilang, ya Tuhan, anjing itu masuk gereja apalagi saya nih begini. Bayangkan Bapak Ibu. Peristiwa itu membuat dia bertobat. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat hidup, si ibu itu mungkin imannya tidak terrealisasi. Tapi Tuhan menyediakan yang lebih baik buat keluarga ini. Kuncinya Bapak Ibu, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika iman tidak terrealisasi, apa yang kita lakukan? Tetap tekun. Ibrani 12:1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perhatikan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, kata tekun di sini dari kata aslinya yang seringkali digambarkan seperti seorang yang tidak dibelokkan dari tujuannya. Tetap melakukannya bagiannya dengan setia, tetap taat sekalipun dalam keadaan yang situasi yang sulit. Bapak Ibu, tidak dibelokkan dari tujuan. Artinya apa? Kita tetap tekun. Tekun menjalani apa yang Tuhan mau buat hidup kita, Bapak Ibu. Melakukan bagiannya dengan setia dan tetap taat sekalipun dalam keadaan situasi yang sulit. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kalau kita dalam menghadapi situasi sulit, dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, apakah kita tetap berada dalam ketekunan kita kepada Tuhan? Tidak dibelokkan dari tujuan yang Tuhan mau buat hidup kita. Tetap melakukan bagian kita dengan setia dan tetap taat. Sekalipun dalam keadaan yang situasi yang sulit dalam hidup ini. Tetap setia, taat. Sekalipun dalam keadaan situasi yang sulit. Tetap tekun Bapak Ibu. Ini sangat dibutuhkan ketekunan iman kita kepada Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu tetap jadi jemaat yang bertekun di dalam Tuhan. Tetap setia, tetap taat meskipun keadaan tidak baik. Keadaan sulit yang kita alami, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana ketika iman kita tidak terrealisasi? Sikap kita yang ketiga adalah tetap fokus pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita
yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tetap fokus pada Yesus. Kata tertuju dari bahasa aslinya artinya tidak memalingkan perhatian. Fokus Bapak Ibu. Tidak memalingkan perhatian. Karena Yesus yang memimpin iman kita. Di sini kita diajar untuk mempercayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Fokus Bapak Ibu. Tidak memalingkan perhatian kita. Bapak Ibu, dulu saya, maaf ya gak ada masalah apa-apa. Saya dulu seneng nonton anjing lari greyhound Bapak Ibu. Saya dulu seneng. Dulu saya diajak sama Kook nonton greyhound Bapak Ibu. Di Senayan. Itu ada anjing Bapak Ibu. Anjing kalau dia pakai kacamata di sini. Waduh itu larinya kencang. Dia bisa fokus. Dia ketika dia fokus Bapak Ibu. Dia lari fokus. Dia lari kencang betul. Selalu dia nomor 1 Bapak Ibu. Nah kadang-kadang dia suka jahil. Udah dia kan gak lihat kiri kanan. Dia udah lari kencang tiba-tiba dia berhenti. Dia pengen tahu sebelah kiri kanan ada apa gitu. Dia ngomong. Kan dia gak bisa ngeliat ke kiri kanan. Ketika dia tengok cilok-cilok ini. Ditabrak sama anjing yang belakang. Nah Bapak Ibu Tuhan. Di sini kita dapat satu pelajaran. Mata kita harus selalu tertuju kepada Yesus Bapak Ibu. Apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Ketika dia matanya tertuju kepada Yesus. Dia melakukan perkara yang ajaib. Bapak Ibu. Tapi ketika dia mulai gak fokus. Angin di sebelah kiri kanan. Dia rasakan gelombang. Dia tenggelam. Mari kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Amin. Ketika kita fokus kepada Yesus berarti kita tetap fokus kepada firman-Nya. Apa yang dia perintahkan kita tetap fokus Bapak Ibu. Karena Yesus yang memimpin iman kita. Sekali lagi diajar untuk mempercayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Tadi Bapak Ibu dalam ibadah pertama. Ketika saya dapatkan sebuah artikel. Artikelnya menarik. Nasihat seorang nahkoda kapal laut. Dia berkata begini. Kehidupan di laut dengan di darat itu berbeda. Di laut kalau saya jadi nahkoda lagi bawa kapal barang. Kalau saya tidak ikutin aturan di laut terjadi banyak bencana. Beda di darat. Di darat mungkin orang masih bisa menghindar. Tapi di laut kalau kita tidak melakukan aturan. Fokus kepada aturan maka bisa terjadi bencana di laut. Dia bilang begini. Pertama, aturan bawa barang. Aturan bawa barang adalah barang yang paling berat harus ditaruh di paling bawah di kapal. Yang ringan di atas. Itu aturan yang harus diikuti. Lalu yang kedua, kecepatan. Kecepatan kapal itu diatur. Berapa knot gitu Bapak Ibu. Itu gak boleh dilanggar. Kemudian arah tujuan dia kemana. Itu gak boleh main seenak-enaknya belok-belok. Nanti bisa tabrakan antara kapal A kapal B. Dia harus ikut aturan yang dibuat pada saat itu. Lalu dia katakan selama kita ikut aturan kapal kita aman. Selama kita ikut aturan dikatakan kapal kita aman. Kenapa? Karena kapal diciptakan bukan untuk menenggelamkan kita. Kapal ciptaan untuk menolong kita menjalani apapun di laut. Bapak Ibu, nahkoda bisa kasih nasihat demikian. Kita punya nahkoda di atas segala nahkoda. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita mesti tetap fokus kepada perintahnya Bapak Ibu. Selama kita tetap fokus pada perintahnya, kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita. Meskipun kadang-kala kita rasa iman kita gak terrealisasi. Tapi selama kita mempercayai Tuhan, percayai akan firman-Nya, dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan bertanggung jawab dan memimpin hidup kita. Yang keempat, yang terakhir.
Ketika iman tidak terrealisasi, yang keempat, sikap kita adalah kita menyadari iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan. Ada kata yang memimpin iman kita, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kata sempurna dari bahasa aslinya diterima dengan bahasa Inggris kata complete. Dengan arti bahwa ketika sesuatu yang kita imani, perhatikan Bapak Ibu, artinya bahwa ketika sesuatu yang kita imani tidak terrealisasi dan kita tetap percaya, perhatikan Bapak, dan kita tetap percaya, maka iman kita menuju kepada kesempurnaan. Bayangin Bapak Ibu, kita sedang mengimani sesuatu, tapi iman kita nggak terrealisasi. Tapi kita tetap percaya Tuhan tuh nggak pernah salah buat hidup kita. Tuhan nggak pernah lalai terhadap janjinya. Tuhan gak pernah melakukan hal yang buruk buat hidup kita. Kita imani itu terus, maka Alkitab berkata iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Bukan sebaliknya kita berkata, ternyata sia-sia beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita gak pernah sia-sia iman kita, beriman kepada Tuhan. Bahkan ketika iman kita tidak terrealisasi, tadi dikatakan kita tetap percaya kepada janji Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang gak pernah buat salah, maka dikatakan iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Luar biasa. Bapak Ibu, saya rasa kita mau iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Artinya apapun yang kita alami dalam hidup ini Bapak Ibu, meskipun kadangkala banyak hal yang kita lihat, kok sepertinya Tuhan tidak dengar doa kita, tidak mengabulkan iman kita, dan sebagainya Bapak Ibu. Malah kita lihat kok situasinya malah makin parah, makin sulit. Tapi kita percaya iman kita sedang dibawa kepada kesempurnaan yang Tuhan mau atas hidup kita. Rahasianya tetap percaya, tetap bertekun, tetap fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, doa saya jemaat yang hadir hari ini tetap percaya kepada setiap janji Tuhan. Tetap fokus kepada Yesus kita. Tetap tekun dalam iman. Bapak Ibu, ketekunan itu sangat dibutuhkan. Dalam kita mengiring kepada Yesus. Tetap tekun beribadah. Tetap tekun melayani Tuhan. Tetap iman kita andalkan. Kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita percaya Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tidak pernah salah buat hidup kita. Itu perlu kita pahami Bapak Ibu. Tuhan yang gak pernah lalai terhadap janjinya. Mari kita terus memiliki iman yang tetap bersandar hanya kepada Dia. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Nyanyikan lagu Hatiku Percaya, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari katakan Bapak Ibu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, amin. Percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya.
percaya. Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu. Nyanyikan lagu dari pertama, Bapak Ibu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang. janji. Amin, amin. Harapanku hanya katakan sekali lagi Bapak Ibu. Dari pertama nyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Amin, amin. Katakan pengharapan hanya padamu Tuhan. Amin. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin. hatiku Percaya selalu ku percaya. Nyanyikan lagu dengan lembut, hatiku percaya. Mari Bapak Ibu yang mendoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Ampuni kesalahan kami, ampuni keraguan kami, kebimbangan kami. Kami percaya Tuhan, meskipun iman kami tidak terrealisasi, tapi kami percaya Tuhan memberikan yang lebih baik bagi hidup kami. Kami berdoa bahwa setiap tangan diangkat hari ini Tuhan. Tuhan tahu hidup kami masing-masing. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus jamah kami. Berikan kami kekuatan baru. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa bertahan, menjalani hidup kami dengan setia, dengan taat kepada Tuhan. Ajar kami tetap bertekun dalam Tuhan. Tuhan, ajar kami tetap melakukan setiap janji firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, tolong kami Roh Kudus, biar kami tetap bertekun, tetap fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya iman kami sedang menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang setia, taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hidup seluruh jemaat-Mu setiap hari. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Rumah tangga, studi anak mereka Tuhan berkati. Bahkan usaha mereka Tuhan berkati. Tuhan buka jalan. Berkati kami dengan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Ya kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan Ibu Marlin ke dalam tangan Tuhan. Biar biru-biru menyembuhkan Ibu Marlin yang sedang dirawat di rumah sakit Pelni. Biru menyembuhkan Jesslyn. Mujizat-Mu diberikan buat Jesslyn. Kami berdoa untuk jemaat yang lain yang sedang sakit Tuhan. Engkau hampiri mereka, sembuhkan mereka. Dan minggu depan mereka bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil laut, hasil tanahnya. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dalam tugasnya, aparat pemerintahan di tingkat daerah, TNI, Polri. Mereka boleh melakukan semua dengan takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemilu 14 Februari yang akan datang. Tuhan berikan keamanan buat negeri kami, perlindungan buat negeri kami. Tuhan tolong setiap bangsa Indonesia, mereka boleh mengambil hak mereka menjadi warga negara yang baik,
untuk ikut dalam pemilu tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan akan pilih presiden yang takut akan Tuhan. Berkati lingkungan di mana kami berada, biar keadaan kami jadi terang, jadi garam, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita nyanyikan lagu ini kembali. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bisa diberkati oleh firman Tuhan, dan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa ada baginya dan juga memberkati keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, amin. Biarlah iman kita tetap bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan melihat janji Tuhan dinyatakan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian kembali. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Katakan bersama, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan pada hari ini. Kita akan menyaksikan Warta Jemaat pada pagi hari ini. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 4 Februari 2024 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu.
Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat memfollow akun sosial media gereja kita untuk dapat menyaksikan dan menikmati konten-konten yang ditayangkan. Bagi teman-teman muda yang berminat dalam dunia videografi, editing, fotografi, maupun multimedia, bidang media GBI Ruko Graha Niaga membuka pelayanan di bidang multimedia. Bagi teman-teman yang tertarik dan berminat dapat menghubungi nomor sekretariat di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang tertarik dalam tari dan tamborin, tim tamborin membuka pelayanan tamborin bagi wanita dan pria minimal usia 12 tahun. Pendaftaran ini akan dibuka sampai tanggal 30 April 2024. Bagi teman-teman yang tertarik dan berminat, dapat menghubungi nomor sekretariat. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan, dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan, atau dengan scan barcode permohonan doa yang ditampilkan di layar. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai kegiatan GBI Ruko Graha Niaga, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mau tambahkan, tadi ada pengumuman tentang formulir doa. Ya, kami tetap percaya bahwa doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau punya pergumulan dan rasanya nggak enak tulis ya, langsung ke saya aja. Setiap hari Selasa di tempat ini ada orang yang berdoa untuk pergumulan jemaat. Tapi kan lebih baik kalau pergumulan jemaat itu spesifik ya. Misalnya Ibu Christine lagi butuh doa apa nih ya. Silakan bisa ditulis. Jadi kita doain, begitu kita doain Ibu, sebut nama Ibu Christine, kita tahu doa yang saat ini dia butuhkan, keperluannya adalah ini. Nah Bapak Ibu kalau nggak mau mengisi di form, Bapak Ibu bisa langsung ke WA saya. WA saya gampang sekali, nomornya Telkomsel yang dulu 0811. Ya, 0811. Lalu ada 3 nomor itu 9, 8, 7 urutan ya. Yang terakhir 4 nomor itu ulang tahun saya 16, 12 ya. Jadi silakan ke WA ke saya karena hari Selasa itu kita berdoa di sini, termasuk saya juga berdoa di sini. Dan kadang-kadang ya, ini jemaat kita mau doain yang mana ya? Selalu global, selalu yang universal aja, pokoknya buat kesehatan, buat apa. Tapi kita nggak tahu keperluan yang pergumulan Bapak Ibu yang sebenarnya tuh apa, gitu loh. Kalau kita berdoa buat usaha, tapi pergumulan dalam usaha yang kita bisa dobrak, yang pintunya rasanya tertutup, itu kan bisa didobrak dengan kuasa doa. Kalau kita bersatu, Bapak Ibu berusaha, kita di sini topang dengan doa, itu kan bagus gitu ya. Jadi maksud saya ini program yang bagus dari bidang doa. Jadi ayo, kan kita udah lihat nih kuasa doa yang terjadi dengan kita di tempat ini. Ya, dengan keberadaan kita di tempat ini aja itu jawaban dari kuasa doa. Oleh karena itu jangan malu ya. Tulisnya ke saya aja. Karena kalau yang hari Selasa ini tim pendoanya adalah tim pendoa inti. Kalau dibilang udah kayak yang disumpah gitu ya. Pokoknya nggak boleh keluar apapun yang kita doakan. Kalau yang ada yang permintaan spesifik. Dan yang berdoa juga nggak banyak. Cuman 3 orang. Karena sesuai firman Tuhan 2-3 orang bersepakat dalam nama Tuhan. Pasti terjadi lah yang kita minta ya. 2 orang aja bisa menggerakkan kebangunan rohani di Inggris ya, apalagi saat ini kita menyatukan hati kita. Itu adalah salah satu program yang diberikan, diadakan di gereja sebagai fasilitas untuk membawa Bapak Ibu lebih menjadi anak Tuhan yang merdeka ya. Baik, itu aja, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Sekali lagi ya, nomornya 0811, nomor Telkomsel. 987 dan 1612 itu langsung ke saya. Jadi saya akan juga dengan hati-hati pastinya ya.
perlu Kau Tuhan. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ya Tuhan, ku perlu Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Kadang-kadang kami yang melepaskan genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Ya Tuhan, lalui, berilah berkat-Mu. Dengar doaku Tuhan. Ya Yesus, Tuhan, kami menyatukan hati kami. Ketika kami sepakat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami akan Tuhan jawab, Tuhan tolong. Ya Yesus, berilah berkat-Mu. Katakan janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau besok mereka ataupun sore hari mereka mulai berkegiatan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pintu-pintu yang masih tertutup dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan bukakan pintu-pintu itu dalam nama Yesus. Dan beri keberanian kepada anak-anak-Mu untuk memasuki pintu yang sudah Tuhan bukakan. Pintu kesempatan, pintu di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang sudah Tuhan berikan. Beri keberanian kepada mereka untuk masuk ke dalam pintu itu ya Bapa. Tuhan, kami menolak mematahkan intimidasi roh jahat atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan tetap memperkatakan kelemahan-kelemahan kami tidak akan menggagalkan kami masuk dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan akan mengembalikan kami, Roh Kudus akan menarik kembali kami ke jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam pergumulan anak-anak-Mu Tuhan sertai. Mereka tidak pernah sendirian Tuhan. Ampuni kami, kadang-kadang kami melepaskan genggaman tangan Tuhan. Kami coba berontak untuk menarik tangan kami dari genggaman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami juga tidak mau diintimidasi roh jahat. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Semua yang kami lakukan biarlah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat hikmat, yang berkat penyertaan perlindungan Yesus bagi kami dan bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Tuhan Yesus memberkati.